belum tentu orang yang sehari-hari dia melakukan perbuatan baik, akhir hayatnya akan berakhir dalam kondisi baik. Dan belum tentu juga orang-orang yang mungkin di luar sana yang belum diberikan kesempatan berbuat baik oleh Allah, akhir hayat mereka akan buruk juga. Ini belum tentu. Jadi jangan sampai kita memvonis orang lain. Dia orang yang baik, dia orang yang buruk. Tapi vonis diri kita sendiri bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, khususnya nikmat iman, Islam dan sehat, serta nikmat-nikmat yang tiada terhitung jumlahnya. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, silih bergantinya hari, silih bergantinya bulan, dan yang sekarang adalah silih bergantinya tahun. Ini menunjukkan bahwa angka umur kita itu semakin bertambah, akan tetapi kontrak hidup kita, masa untuk kita hidup di dunia ini akan semakin berkurang. Oleh karena itu yang perlu kita pikirkan bersama, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi nanti ketika umur kita habis. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, fa idza amsayta fala tantadhir sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masaa wa khud min sihatik lima radik wa min hayatik limautik. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, ketika kamu ada di waktu sore, maka jangan kamu berharap akan menjumpai waktu pagi. Dan juga sebaliknya, ketika kamu ada di waktu pagi, maka jangan harap kamu nanti akan menjumpai waktu sore. Dan manfaatkanlah waktu sehatmu nanti sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum nanti akan datang waktu kematianmu. Dari sepenggalan makalah dari sahabat Abdullah bin Umar, ini menunjukkan bahwa jangan sampai ada kata-kata yang keluar dari mulut kita, jangan sampai ada sesuatu yang terbesit dalam hati kita, besok, lusa nanti saya akan beramal, besok saya akan berbakti kepada orang tua. Jadi jangan ada sampai penundaan amal baik dalam diri kita. Jangan sampai kita menunda amal baik. Karena belum tentu sekarang kita hidup, nanti sore kita masih hidup. Inilah yang dikatakan oleh beliau. Kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah bisa melakukan amal baik, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik. Akan tetapi yang harus kita ingat bersama, belum tentu orang yang sehari-hari dia melakukan perbuatan baik, akhir hayatnya akan berakhir dalam kondisi baik. Dan belum tentu juga orang-orang yang mungkin di luar sana yang belum diberikan kesempatan berbuat baik oleh Allah, akhir hayat mereka akan buruk juga. Ini belum tentu. Jadi jangan sampai kita memvonis orang lain. Dia orang yang baik, dia orang yang buruk. Tapi vonis diri kita sendiri bagaimana? Oleh karena itu banyak kisah-kisah yang dituturkan dalam kitab, salah satunya dalam kitab Uswuriyah yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwa umat terdahulu ada seorang laki-laki yang dia abid, dia ahli ibadah, hari-harinya selalu dihabiskan untuk beribadah, tapi dia suka memberikan rasa putus asa terhadap orang lain dari rahmat Allah. Ambil contoh, kamu adalah pelaku dosa besar, kamu tidak akan diberi kesempatan tobat lagi, kamu tidak punya kesempatan tobat, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Ini adalah kata-kata yang menunjukkan
kita memberikan putus asa terhadap orang lain dari rahmat Allah. Sehingga rajul tadi, seorang laki-laki tadi, ketika ia mati, dia bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, mali indah. Ya Allah, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Karena dia adalah seorang abid, dia ahli ibadah. Kemudian apa jawaban Allah terhadap laki-laki tersebut? An-nar. Kamu akan diberi neraka. Jadi karena orang tersebut dia suka memberikan rasa putus asa terhadap orang lain, padahal dia adalah seorang ahli ibadah, sehingga pada hari itu dia diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal kebiasaan ketika ia hidup di dunia, dia adalah seorang ahli ibadah. Kemudian dalam kisah di bawahnya dalam kitab Usfuriyah juga disebutkan, di zaman Nabi Musa ada seorang laki-laki yang ketika itu di masyarakat menganggap laki-laki tersebut adalah fasikon mu'linan. Dia suka menampakkan sifat fasiknya laki-laki tersebut. Jadi sudah terkenal buruk di hadapan masyarakat. Kemudian ketika laki-laki tersebut meninggal, masyarakat membuangnya fil masbalah. Tempat yang menjijikkan, tempat yang jorok, tidak dimandikan dan juga tidak disolati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu terhadap Nabi Musa untuk mensolati orang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa laki-laki yang mati tersebut waliyun min auliyai. Dia sudah jadi waliku. Karena apa? Ketika ia mati, dia bertobat kepada Allah, dia ikrar. Dia mengakui segala perbuatan dosa yang telah ia lakukan dan dia mengungkapkan bahwa dalam hatinya terdapat rasa hubbun lissolihin. Cinta terhadap orang-orang yang soleh. Kemudian dalam hati kecilnya pun ada rasa tidak suka terhadap kemaksiatan. Akhirnya dengan wasilah ini ridho Allah Subhanahu wa taala turun, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Inilah sepenggalan kisah yang dikutip dalam kitab Usfuriyah. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh karena itu semakin bertambahnya umur kita, ayo kita semakin tambah kita untuk bertafakur. Dan mari kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur yang panjang dan diberikan kesempatan untuk selalu beramal baik. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya panjang, kemudian amalnya pun juga baik. Dan semoga kita termasuk golongan orang tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang paling terakhir, pesan dari saya bahwa padi semakin dia tambah usianya, semakin ia tambah menguning, tambah tua, dia akan semakin tertunduk. Dan itu menandakan bahwa padi tersebut ada isinya. Kemudian sebaliknya, ketika kita melihat padi, semakin ia tambah usia, semakin tua, tetapi dia tidak tertunduk. Itu menandakan bahwa padi tersebut tidak berisi. Padi tersebut kosong. Sama halnya kita, semakin kita tambah usia kita, seharusnya kita pun juga semakin tambah ketakwaan kita. Kita semakin tambah bakti kita pada orang tua kita, pada guru-guru kita. Ketika kita tidak tambah kualitas hidup kita, kita tidak tambah bakti kita pada orang tua, pada guru, dan pada semua orang, maka kita diumpamakan seperti tadi, seperti padi yang tidak ada isinya, kosong. Kita punya akal, tapi akal kita tidak dipakai. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.